Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, kita kembali nyambung kuliah kita pada waktu berbahagia hari ini terkait dengan materi kuliah kita hukum adat. Siang hari ini adalah pertemuan yang ke-13 ya. Kemarin kita telah presentasi 3 orang. Sekarang kita masuk pertemuan ke-13 yaitu terkait dengan status barang pribadi. Jadi ini merupakan materi kita yang ke-13. Baik. Lalu kita cek dahulu di pertemuan kita yang ke-11. Kita sudah membahas terkait dengan masyarakat hukum adat, entah itu desa atau gabungan desa. Itu sudah kita bahas kemarin. Juga kita telah membahas terkait dengan transaksi dalam hukum adat. Ya, itu sudah kita bahas juga kemarin di pertemuan yang ke-11. Nah, pada pertemuan yang ke-13 ini kita fokuskan diri kita masuk kepada bagian terkait dengan status barang pribadi. Nah, ini tema kita pada hari ini yaitu status barang pribadi. Nah, kalau kita cek dan kalau kita pelajari lebih dalam lagi bahwa pada prinsipnya semua orang dalam hukum adat itu diakui dalam artian mempunyai kewenangan yang sama. Jadi seperti itu ya. Jadi pada prinsipnya bahwa semua orang itu baik dia itu nenek mama atau bukan nenek mama, baik itu keponakan ataupun warga biasa, maka mereka secara prinsipnya memiliki kewenangan yang sama. Tetapi dalam beberapa kajian tertentu, dalam beberapa kenyataan hidup dalam masyarakat kita di Indonesia ini, ada beberapa daerah-daerah yang mengecualikan, ya. Jadi ada daerah-daerah di daerah kita ini yang mengecualikan terkait dengan kewenangan seseorang. Jadi daerah-daerah yang kita bahas saat ini menyebutkan bahwa tidak semua orang itu punya kewenangan yang sama atau punya peluang yang sama. Tetapi pada prinsipnya secara umum semuanya sama. Jadi kalau menurut daerah yang kita bahas hari ini tidak sama kata dia. Apa itu contohnya? Satu contohnya adalah di Jawa Tengah. Bapak di sini menuliskan bahwa di Jawa Tengah itu pada tahun 1934 sampai 1938 bahwa di Jawa Tengah oleh adat mereka dicetuskan bahwa yang berhak serta yang diizinkan menjadi kepala desa adalah golongan laki-laki saja. Nah, jadi ini. Jadi di Jawa Tengah pada ketika itu yang berlaku adalah yang berhak atau yang diberikan izin kewenangan untuk menjadi kepala daerah di situ adalah hanya orang laki-laki saja. Nah, sekali lagi ini hanya berlaku di Jawa Tengah. Kenapa gitu? Karena pada prinsipnya semua orang memiliki kewenangan yang sama dalam berbuat. Nah, tapi untuk daerah adat di Jawa Tengah ini mereka memberikan izin kepada laki-laki saja untuk menjadi kepala daerah, kepala desa di desa mereka. Jadi ini merupakan adat mereka di zaman itu. Lalu yang kedua adalah di Sumatera, tepatnya di Minangkabau. Nah, di Minang di Sumatera Barat ya. Nah, di Minangkabau itu justru sebaliknya, artinya perempuan tidak berhak atau tidak diberikan izin untuk menjadi nenek mama atau menjadi penghulu andiko. Jadi di Minangkabau atau di Sumatera Barat di adat mereka itu tidak memberikan hak atau kewenangan atau izin perempuan menjadi nenek mama atau menjadi penghulu adat. Sampai hari ini Bapak sendiri tidak pernah mendapati adanya nenek mama perempuan atau adanya tokoh kepala adat yang perempuan, kepala suku yang perempuan. Bapak tidak mendapati itu sampai hari ini. Berarti bahwa di Sumatera Barat nenek mama itu hanya dipegang oleh kaum laki-laki saja. Ini menurut adat Sumatera Barat. Nah, jadi di Jawa Tengah dan di Minangkabau atau Sumatera Barat memiliki adatnya masing-masing dan memiliki fokusnya masing-masing.
Kalau di Jawa Tengah fokusnya kepada eh, pemimpin daerah, sedangkan di Minangkabau fokusnya kepada pemimpin adat. Nah, jadi seperti itu. Lanjut. Nah, lain halnya dengan cakap hukum dalam konteks adat. Nah, menurut hukum adat, cakap hukum atau kecakapan bertindak itu adalah diukur dari kapan? Nah, diukur dari seseorang itu apakah dia sudah mampu untuk bertanggung jawab atau tidak. Jadi baik pria ataupun wanita, dia ketika dia bertanggung jawab maka dianggap sudah dewasa. Jadi menurut hukum adat, cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum adalah seseorang yang sudah dewasa. Nah, maka muncul pertanyaan, bagaimana kriteria dewasa dalam hukum adat? Apakah sama dengan hukum barat? Nah, gitu ya. Yang memberikan umur. Jadi dalam hukum barat, kriteria dewasa itu pakai umur. Entah itu 20 tahun, entah itu 21 tahun, entah itu 20 tahun, entah itu 17 tahun. Nah, ini menurut hukum barat. Juga dalam undang-undang kita itu seperti itu. Nah, jadi apakah sama kriteria dewasa menurut hukum adat dengan undang-undang kita hari ini atau dengan hukum barat yang pernah berlaku di negara kita ketika masa penjajahan? Tidak sama. Jadi apa kriteria dari hukum adat itu? Yang pertama adalah kriteria dewasanya seseorang dalam perspektif dalam pandangan hukum adat itu. Yang pertama adalah kuat GW. Nah, apa itu kuat GW? Artinya adalah seseorang itu sudah mampu untuk bekerja sendiri atau sudah mandiri. Jadi sudah mampu menghidupi diri sendiri, sudah mandiri, serta tidak lagi mendapatkan orang lain atau orang tuanya. Sudah mampu menghidupi diri sendiri. Dan yang kedua, yang pertama. Yang kedua adalah kriteria dewasa menurut hukum adat itu adalah mereka atau seseorang itu sudah mampu berinteraksi, bergaul dengan masyarakat serta bertanggung jawab dengan itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika seseorang sudah mampu bergaul dengan masyarakat, bercengkrama dengan masyarakat dan bertanggung jawab dengan itu, entah itu hubungan sosial atau gotong royong, tapi dia juga ikut gotong royong, artinya mereka sudah punya ada tanggung jawab di situ, maka dia disebut dengan dewasa dalam kriteria hukum adat. Nah, oke, lanjut. Lalu bagaimana pandangan hukum positif yang berbeda dari hukum adat di zaman dahulu Hindia Belanda? Kita cek, Bapak mendapati dalam menurut Raad van Justiti itu merupakan pengadilan tinggi Jakarta di zaman Hindia Belanda dulu, yaitu pada tahun 1908. Jadi menurut pengadilan ini, pengadilan yang ada di zaman Belanda ini, Hindia Belanda ini mengatakan bahwa kriteria dewasa itu khususnya untuk kaum wanita adalah 1. Sudah berumur 15 tahun ke atas. Jadi menurut kriteria pengadilan tinggi zaman Hindia Belanda pada tahun 1908 dikatakan bahwa kriteria dewasa khususnya perempuan itu adalah berumur 15 tahun ke atas. Jadi umurnya tuh paling minimal 15 tahun. Lalu yang kedua adalah dia mampu hidup sebagai istri. Artinya punya pola pikir yang sudah dewasa, punya kemampuan yang sudah mumpuni, dan serta punya jiwa kemandirian yang bagus, yang baik. Karena dia sudah mampu menjadi istri, mampu bertanggung jawab sebagai istri dari suaminya dan ibu dari anak-anaknya. Lalu yang ketiga adalah cakap untuk melakukan perbuatan sendiri atau
cakap untuk berbuat sesuatu sesuai dengan yang dia inginkan. Cakap di sini maksudnya sudah mengerti, sudah memahami, dan juga memiliki tanggung jawab atas konsekuensi yang dia lakukan. Nah, jadi seperti itu. Jadi 3 ini merupakan kriteria dewasa khususnya bagi perempuan yang diatur oleh Pengadilan Tinggi Jakarta zaman Hindia Belanda pada tahun 1905. 1905. Jadi inilah merupakan status badan pribadi terkait dengan status hukum kependudukan, bagaimana kriteria-kriteria dewasa dalam hukum adat serta dibandingkan dengan kriteria dewasa dalam hukum Pengadilan Tinggi Jakarta di zaman Hindia Belanda. Nah, rupanya berbeda menurut adat juga menurut hukum kita pada yang berlaku pada hari ini. Intinya bahwa sebagai penutup, Bapak tutup bahwa kriteria dewasa dalam hukum adat itu tidak sama dengan kriteria yang berlaku dalam hukum positif kita hari ini, serta juga tidak sama dengan yang berlaku pada pandangan orang-orang Barat. Jadi inilah kuliah kita pada siang hari ini, pertemuan yang ke-13 pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Bapak minta maaf kalau kurang dan kesalahan. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.